Baiklah, selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan mengadakan konferensi pers yang berkaitan tentang COVID-19 yang akan disampaikan oleh perwakilan organisasi kemahasiswaan, yaitu Saudari Dil Antikasari. Kepada Saudari Dil Antikasari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada rekan-rekan media dan para tamu undangan yang telah hadir di konferensi pers yang dibuat oleh organisasi kemahasiswaan dari Universitas Jambi. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Saya Dila Antikasari. Di sini saya sebagai perwakilan dari organisasi kemahasiswaan. Nah, jadi di sini saya akan membahas isu kesehatan yang sekarang itu lagi merabak, dan saat ini tuh udah pokoknya setiap hari pun kasusnya udah naik gitu. Nah, di sini pasti teman-teman juga sudah tahu dan rekan-rekan media, yaitu tentang COVID-19 atau yang bisa kita kenal dengan virus corona. Nah, jadi sangat disayangkan sekali bahwa kasus positifnya itu semakin lama itu semakin naik. Bahkan jika teman-teman lihat di akun Instagramnya Kementerian Kesehatan, itu bisa dilihat bahwa angka kasus positifnya itu semakin hari pun semakin bertambah. Misalnya hari ini 3.000, nanti hari ke selanjutnya itu bisa 3.100. Pokoknya makin hari makin naik, dan itu sangat disayangkan sekali. Bahkan di Jambi pun kemarin tanggal 15 September itu sudah bertambah lagi 10 orang, dan itu salah satunya termasuk Pak Wali Kota Jambi kita, Pak Pasya. Nah, di mana dia dikatakan uji swab bahwa dia positif COVID, tetapi dia tidak memiliki gejala sama sekali atau disebut dengan OTG atau orang tanpa gejala. Nah, kenapa demikian? Kenapa itu bisa terjadi? Padahal kita sekarang ini sudah diberlakukan new normal, terus sudah memperketat protokol-protokol kesehatan, kemudian sekolah, kuliah, kerja, bahkan ada yang di rumah gitu. Kenapa masih semakin lama itu kasusnya semakin naik? Nah, disinilah peran kita bukan hanya sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat. Kita harus sama-sama membantu pemerintah, mulai dari mentaati protokol kesehatan, mentaati peraturan-peraturannya. Jadi pemerintah itu nggak bisa yang namanya bekerja sendiri. Dia butuh kita, butuh masyarakat, butuh mahasiswa sebagai agent of change-nya. Nah, jadi di sini saya mengajak teman-teman semua, para rekan media maupun para tamu undangan, terkhusus untuk mahasiswa kesehatan, ayo sama-sama kita bantu pemerintah dalam menanggulangi bencana ini supaya kasus positif di Provinsi Jambi maupun di tempat lainnya itu segera berkurang. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, yang kepada Saudari Dil Antikasari, tadi sudah diberikan informasi oleh Saudari Dil Antikasari. Apakah teman-teman media ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya. Saya tadi sudah dengar penjelasan dari Saudari Dili sebagai perwakilan dari organisasi. Pertanyaannya, bagaimana cara menekan angka kasus positif COVID-19, sedangkan kita tahu bahwa ada kasus orang tanpa gejala? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung menjawab saja, bagaimana cara menekan kasus positif, sedangkan kita tahu bahwa ada kasus orang tanpa gejala. Nah, jadi gini, kan kita udah tahu nih, ada orang tanpa gejala, otomatis kan kita semua di sini bisa jadi kita itu membawa virus dalam diri kita. Nah, seperti yang sudah ditekankan oleh pemerintah, sering sekali diberitakan juga di media-media sosial dan seperti TV ataupun yang lainnya, itu sudah sering dijelaskan bahwa jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun. Terus kalau kemana-kemana, kalau emang nggak ada kepentingan tuh ya di rumah aja. Kalau emang harus keluar rumah, ya pakai masker gitu. Terus jangan lupa untuk jaga jarak juga, social distancing, kurang lebih seperti itu. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Anda, langkah apa yang sudah dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan tempat saudara menjabat?
Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langkah apa yang sudah dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan tempat saya menjabat? Itu langkah yang pertama kali itu kami lakukan sekarang masih menginformasikan tentang COVID-19 ini, mulai dari bahayanya, terus apa aja persiapan dalam melawan COVID ini dan lain sebagainya. Itu kami bagikan dalam poster dan kami publikasikan dalam media sosial kami. Itu ada Instagramnya sendiri di organisasi kemahasiswaan yang kami namai. Jadi kurang lebih masih seperti itu dulu. Untuk langkah selanjutnya kami belum punya. Terima kasih. Baiklah, sekian konferensi pers kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.